stay put where you are. Diam di tempat. Betul. Karena dengan lu diam di tempat, maka lu akan berpikir jernih. Iya, berpikir. Apa yang harus kita lakukan? Benar kalau Mbak Tessa tadi bilang, kalau turun, dia udah belajar. Karena kalau semakin kita turun ke bawah, emang enak, nggak capek. Tapi PR-nya adalah semakin kita ke bawah, maka kita akan semakin meninggalkan punggungan yang di atas. Betul. Pasti banyak habitat yang dilewatin, ya kan? Yang ditemuin bahkan mungkin. Apa aja sih, boleh diceritain? Tuh, yang yang ada di Selada. Apaan? Meraknya indah sekali, dia lagi megang. Banyak. Terus yang kita pertama kali lihat merak semua kan di tempat yang di alam liarnya dia. Kita tuh mau foto, kita mau foto nggak jadi. Woyo. hadir lagi bersama kami. Bukan dia dong. Gue ya. Kat, ulang. Ya. Masih bersama Ngopi Petang. Ngobrolin pikiran, petualangan, dan tantangan. Wih, itu dikira ngomongin apa? Kali ini temanya bukan tentang Raja Minyak yang didampingi 3 permaisuri, ataupun bukan tentang program 10 PKK. Tapi ini kali ini tentang, sebentar, gue kalau gini kayak dosen. Tim Putri Arga Ganesha. Ada di depan kita laporan seluruh operasional tim Putri Arga Ganesha dalam perjalanan ke Gunung Argopuro, Jawa Timur 4-12 Agustus 1997 yang disusun oleh Parma Tessa, MGK Daci Pratami dengan tim pendukung Dwi Juniarto dan Fanto, PP Arga Ganesha, Senat Fakultas Ilmu Administrasi Niaga, Atma Jaya, Jakarta. Terima kasih, sampai ketemu. Udah selesai? Belum ya? Ini siapa manusia-manusia ini? Ya, perkenalkan Monggo, silakan. Saya Pratami, biasa dipanggil Tutut. Ya. Saya Mbak Pratami. belum. Arca 078 Bontot. Paling bontot. Ya. Saya Tessa, Kamera apa ya? Ya itu nomor 76. 76. Aku masih inget dia. Masih. Tahun kuliah tahun 94. Yang ini kerok, yang ini atuh nggak usah. Kalau saya Daci Arga Ganesha 070 karena nomor saya paling tua, ini paling bontot. Jadi walaupun dia angkatannya lebih tua dari saya, tapi saya berhak biar Arga Ganesha suruh nyuruh. Nah, teman-teman, ini menarik bahwa ternyata tahun 97 ya, dan masih ada ya. Apanya? Apa? Ini bukti-buktinya. Tutut yang nyimpan, kalau dia nyimpan semua terdokumentasi. Oh, berarti Mbak Tutut itu memang mengaplikasikan Fakultas Ilmu Administrasi dalam kehidupan ya. Benar juga hidupannya. Ibu ini sebenarnya sampai sekarang. Iya, dan bro, asal lo tahu bro, ini nggak cuma sekedar laporannya bro. Nih, lo Ada lihat fotonya. nih. Oh, sorry. Udah sampai kenapaan? Di zoom. Manual zoom. Nah, terus ada juga ROP dia, rencana operasional perjalanan. Senin tidur kesiangan. Oh, nggak ada. Nggak ada. Ada tuh Senin jam 10 kumpul di kampus, makan siang dan sebagainya. Kita naik kereta ya. Dan bahkan yang Jangan dilihat belakang. gokil nih. Kok belakangnya? Ever love somebody so much it makes you fun. Oh, ya kan itu lagi lop-lopan ya. Something. Ini gue yakin nih pada saat dia udah ngalami titik di mana dia capek banget ini kayaknya. Ini tulisan tangannya bro. Lagi suka sama siapa dulu ya? Orangnya kritik. Orangnya kritik. Rambutnya renggang-renggang. Oh, itu. Dan badannya rada kurus. Yang suka teknik itu ya. Belakangnya I. Yang tengahnya UG. Aja. Nah, dan dia masih ada juga catatan pulpennya dia Rabu 68 845 pamit sama Yayang Tika. Oh bukan. Siapa? Pamit siapa nih Pak Subari? Pak Subari itu orang itu yang tadi. Oh kepala desa. Oh ada juga teman-teman. Pak Kuncen. Foto-fotonya. Tante se. Kalau apa sih? Ini perempuan kalau ngumpul kita dijolimi bro. Yang tadi. Se. Udah banyak ceritanya tuh yang dia wanti-wanti kita sebelum naik ya. Dia biar pada penasaran. Oh iya.
Ini apa yang usah diceritain? Nggak usah cerita. Oke. Ah. Yang ini ya? Yang ini nih, Bapak ini. Oh, inilah yang namanya Pak Subari. Di zoom lagi? Zoom. Gitu. Oh, kamera yang itu. tuh. Oh, itu. Oh, itu. Nah, teman-teman, daripada kita tuh baca ini capek juga gue pakai kacamata kayak guru BP ini gue lama-lama ini. Nah, monggo dari 3 orang Sri Kandi yang ada di samping saya, ya, itu dalam perjalanan ke Gunung Argopuro ini sebenarnya dalam rangka apa? Kemudian juga berbuat apa? Dan siapa leadernya? Monggo dari yang tengah. Ibu Tessa. Oke. Jadi Bu Tessa. Kita itu dulu kan ikutan perkumpulan PPA Arga Ganesha di Atma Jaya via tepatnya. Nah itu setiap tahun selalu ada program yang diwajibkan oleh fakultas ya kalau nggak salah. Itu untuk mewujudkan bahwa kegiatan ini jalan terus gitu loh, supaya tidak dibekukan atau gimana. Terwujudlah ide, bikinlah tim putri naik sana ke Argopuro gitu. Terus akhirnya dibentuk dengan seleksi waktu itu, dan kebetulan pada tahun tersebut tim perempuan di PPA tersebut paling banyak, ada 4 orang. 4. Nah, 4 aja banyak ya. iyalah. Biasanya cuma 2, paling 1 pernah ya, satu, Ika. Gue pikir banyak tuh segerombolan gitu loh. Dia Nah. 4 banyak. Nah, terus udah gitu diseleksi lah kita sama-sama semua anggota senior dan lain-lain. Dia dari lari di GBK, lari di bukit-bukit GBK, naik turun gunung gede, paling dekat itu kan gunung gedenya. Sama terapi psikologis juga kan? Ngapain kita? Oh, uji kementalan kali. Soalnya dilihat yang cocok ya yang kan? cocok. Oh, iya, Dari, ini soalnya dari- itu kan perlu tuh. Karena kan akan perjalanan beberapa hari kan, biar nggak berantem di tengah Ini, jalan. ini minggu, ini jatuhnya bukan hari Argopuro. Emang minggu? Iya. Emang berapa hari sih kita? 5 hari, Aku lupa 5 ya. hari. Oh, Kan 5 kita hari. nginep di itu Cisenton. Nah, ini tar dulu. Oh iya, Teman-teman, ulang. perdebatan ini biarin aja kita Oh, liatin iya. dia. Udah lama. Dia udah masih 20 tahun lagi. Iya. Iya kan, akhirnya belum gue selesai. diserang nih kalau kayak gini nih. Oh, Nah, ini belum selesai tadi. iya, ceritanya. monggo. Nah ya udah nih diputus, ya udah kalian dapet deh nih 3 cewek pergi ke Argopuro. Lupa juga saya naik apa, kereta ya kalau nggak salah ya. Kereta, udah pasti kereta. Pasti kereta lah ya, kereta zaman dulu yang jelek pula kan, tahu Sama kan? bus, sama bus. Oh naik bus Iya. juga, terus naiknya lewat mana? Pokoknya dikasih rute naik Barderan turun Bermi. Betul. Udah ditemenin kita sama 2 anggota pria, tapi mereka nggak boleh naik, mereka cuma sampai desanya doang. Iya. Oh, Bawah. sebagai tim controlling. Controlling gitu, 2 orang. Kemudian dari Bardan tuh kita ketemu lah sama si bapak-bapak. Lalu Bardan nih siapa ya? Minta izin. Baderan kali. Baderan. Kan Iya. lupa, udah lama. Oh iya. Singkatannya Udah Badan lama. emang. Bader emang lu. Bader ya. Bader banget dah. Yang paham-paham aja. Iya. Ketemu sama Kepala kencennya. desa. Kencennya. Minta izin lah Izin kami lagi, di nah. sini. Terus mereka terkejut. Hah? Tiga ini aja gitu katanya. Yakin? Perempuan-perempuan Kan ini. kita dulu masih separuh ya size-nya. Kecuali dia gitu. Yakin. Terus ternyata dikasih ujangan-ujangan apa? Ujangan-ujangan. Karena baru terjadi sesuatu musibah lah. Betul. Pada saat Oh, itu ada yang iya. meninggal Meninggal. berapa grup gitu kalau nggak salah. Berapa Banyak orang ya kalau nggak berapa salah. orang. Ya. Oh, habis ada kejadian di Argopuro, tiba-tiba Kita mau naik nih perempuan mau naik. tim semua putri ini doang. naik semua, 3 orang ketemu sama Pak Burhan. Sunari itu Siapa namanya di situ? Burhan deh kayaknya. Pak Subari. Oh, Subari. Ini Burhan. Burhan siapa? Itu Siapa yang di Ini Mas Subari ya? Iya. Saya juga Suban, bukan Subari. Subari Ya ada udah. I-nya. Iya. Udah, nah Pak Subari cuma pesen, pokoknya sepanjang jalan, apalagi kalau masih dari desa ke arah Cikasur tuh masih ada HM-HM-nya. Dulu ada HM nggak tahu Iya, deh sekarang HM-nya masih. Masih. HM itu masih ada ya? Masih. Wah, HM dari 1 sampai 168 ya kalau nggak salah ya. Apa berapa lah lupa Ya kita. pokoknya masih yang Masih jadi ada, masalah kan terlihat atau tidak hektometer Oh itu. gitu ya? Iya. Dulu sih jelas banget. Ya Jelas ya. dulu Mm-mm, orang dulu masih ya. dikit ya Iya ya. sih. Dinosaurus mulu. Terus kita mulailah jalan di terus sama satu dia, jangan lupa bawa air banyak, katanya nggak ada air. Nggak ada air. Bawalah kita masing-masing. Berapa kan? Banyak banget ya pokoknya. Berat banget. Yang Banget membuat ya. kita terengah-engah ya. Ah. Sementara apa penduduk lokal dengan asiknya merokok gitu sambil bawa yang gitu kita Dibilang nggak ada air soalnya. Nah, ntar lu. Sebelum lanjut sampai iya. bawa air kecapean nih. Berarti dalam tim putri ini Mbak Tessa sebagai leadernya. Nggak ada sih leadernya kita. Pokoknya kalau jalan posisinya Daci paling depan, Tutut di tengah, saya di belakang. Ketua perjalanan ini siapa? Kayaknya nggak ada ya. Ini ketuanya
Pak Subari. Oh, Mas Subari. Dia kepala desa. Yang jelas bukan gue sih dulu. Ya, gue juga bukan kayaknya. Ya waktu itu sih sebenarnya gue, tapi gue nggak ada di situ. Ini Waktu bingung dulu juga karena nih. belum kenal ya. Iya. Tapi ya kita asal siapa aja yang bunyi ya. Nggak, tapi bahwa gitu. di tim ini kan pasti ada lah yang mengkoordinir. Oh, gue inget lu yang megang HT. Berikan sama Dwi kan? Oh sejenis Oh, kayak. kita bawa hati ya. Oh berarti yang bawa hati. Kayaknya Iya. ini. Ya kita putuskan saja setelah 97 sampai 2025. Akhirnya Mbak. dia. Nah. Iya. Ternyata lu ketuanya. Oh iya. ampun. Selamat ya. Oh iya. Gua nggak kebayang pengurus Arga waktu nerima presentasinya dia, ketuanya aja dia bingung. Tapi keren bro, Ketuanya Nyampe pacar. loh. 97 mereka jalan, iya enggak? Dan yang perlu benang merah dari tadi 3 Sri Kandi ini ngomong adalah permission. Kulo nuwun. Ke siapa? Itu tadi Pak Subari itu. Oh iya dong. Betul, betul. Mereka melaporkan diri bahwa mereka akan melakukan pendakian ke Gunung Argopuro. Iya. Walaupun mereka adalah putri, cewek semua nih pada saat itu pasti masih separuh badan, berarti cinta juga masih separuh. Kalau sekarang udah pada penuh kali ya. Nah, mereka dikasih wejangan, bukan wejangan dalam artian dung dung prat anak kodok disangka kampret, lu ngelirik pasti kesengget, nggak gitu kan? Tapi bahwa wejangan tentang petua-petua mengenai melakukan perjalanan pendakian ke Gunung Iya. Argopuro. Dan itu berhasil. Alhamdulillah berhasil. Oke, sampai situ selesai nih ya, dengan melaporkan sebagainya. Sementara 2 orang anggota dari laki-lakinya, prianya, dia Tetap hanya di sebagai bawah. sentral komunikasi di bawah. Betul. Oke, controlling aja. Oke, lanjut ke perjalanan. Tadi dipesan bahwa ada pesan khusus harus ke selatan. Selatan. Emang sih selatan tuh tren mode-nya Jakarta ya. Iya, Selatan selatan aja dari bro. dulu ya. Tujuh. Goks banget emang selatan. Jangan salah Pak Subari. Wow, selatan. Nah, tapi boleh tahu gak cerita sedikit kenapa harus ke selatan? Jadi kan pokoknya kita tuh berencana pada saat berangkat kita akan berhenti 2 kali menginap sebelum sampai ke Cisentok, sorry, Cisentok. Nah, gitu kan. Jadi pada saat berangkat kita nyampe ke HM berapa tuh pertama untuk ambil air. Iya. Ya, nyampe situ lebih cepat dari perkiraan. Akhirnya kita lanjut lagi Lanjut. sampai HM yang ada air keduanya. Berarti ngebut. Iya, ngebut ini. Saat itu masih muda, Cin. Yo, bre, doi gas terus. Udah kayak jalan sampai gitu ya. dari Nah, camp ada nomor 1 nih, ke ya. camp 2 HM68. Bu, maaf Bu, nggak boleh baca contekan. maaf. Dia 20 tahun yang lalu, Pak. Aduh, udah. Kita tes memori kita, ya enggak? Emang waktu itu targetnya berapa lama sampai ke titik air di HM itu? Pokoknya kita nginep di HM1 di HM air pertama itu. Ya, kan tadi katanya ternyata lebih cepat nyampenya. Bener nggak? Iya, betul. Berarti targetnya harusnya Lupa ya, kayak sore ya. Nggak salah deh. Tapi kita nyampainya kan masih agak Masih agak siang siang. ya. Pokoknya harusnya 1 harian itu nyampe ke sana sore, Biasa kita ya tuh kan? berhenti tuh jam 4 jam 5 tuh kita harus Berhenti, ngecamp. pokoknya nggak boleh malam gitu, nggak jalan. boleh jalan malam. Nah, buat teman-teman juga yang sekarang sering juga melakukan pendakian, apalagi khususnya yang tektokan TikTok begitu yang ya. bahaya tuh betul. Nah, mereka tuh sudah melakukan dan itu sebenarnya berlaku bagi semua para pendaki gunung baik pria ataupun wanita. Kalau jam 4 lu cari tempat buat bikin base camp. Betul. Benar nggak? Betul. Nah, karena situasi sudah gelap, kita sulit untuk bergerak dengan keterbatasan cahaya dan sebagainya, maka disarankan ngecamp. Dan kalau malam pun kita rebutan oksigen sama pohon. Betul. Nah, jadi harus rest. Betul. Empok-empok kita yang ada di depan ini udah melakukan hal itu, men. Jadi ilmunya juga harus tahu, nggak cuma sekedar nekat, ya nggak? Nggak cuma sekedar ngikutin apa yang sekarang namanya itu pendaki apa namanya? FOMO. Nah, tuh. Jangan ya, Dek. Jangan, Dek. Jangan ya, Dek, ya. Mama Jangan juga ya, Dek. pernah. Mama, Kalau Dek mah Tante, kakak tante. dong. Oh, tante. jangan deh nak. Nah, ini ada beberapa foto yang dikirimkan nama masih ada loh sampai sekarang dan Mbak Tutut ya. Mbak Tutut yang simpan. Mbak Tutut boleh cerita kenapa foto-foto ini masih ada? Karena ditaruh di album foto. Oh iya sih. Oh, wow. Taruh di apa Mbak Tutut waktu itu sebagai dokumentasi? Iya. Iya juga. Iya. Oh, pantas banyakan foto dia. Iya. Kayak saya ini memang
dokumentasi abadi gitu. Di mana pasti jadi Ada ya? dokumentasi tim Suka Bulldog. Dan asal tahu teman-teman, pada era mereka ini, mohon maaf ya boleh dipinjam nih agak canggihan nih, ini agak canggih nih. Ini boleh dibuka dikit ya. Ini kalau dibuka gini, lu mau foto ampe lebaran kuda juga bisa. Bro. Bisa. Tapi di zaman dulu itu foto itu hanya kapasitas 36. 36. 24, 36. Yang 23 itu hitam putih. 24 24 apa 36, yang 24 hitam putih ya? Bener Enggak nggak? juga sih. Enggak, lupa tuh warna ada warna juga. juga. Warna juga. Mm-mm. Salah gua. Nah, lu. Iya, Anda salah. Berapa lu? Itu tahun berapa? 50 kali. Oh, gila. Zaman Jepang masih Bisa angkatan kita sebenarnya. Nah, kebayang nggak teman-teman waktu itu kalau Mbak Tutut moto itu film itu sekali dicekrek selesai men. Kalau dia Nggak bisa fotonya waktu ngecek, itu Mas. nggak bisa ngecek bisa dan nggak ngecek. bisa ngulang. Benar. Wah, apa yang nggak jadi derita berkepanjangan doi kalau foto-foto ini nggak jadi. Dan ternyata jadi tuh foto-fotonya. Kita zoom lagi. Bisa di zoom. Happen sih ya kadang-kadang Lah. foto nggak ada hasilnya. Pernah Nah. juga kebakar. Dalam perjalanan ke Argopuro, 3 perempuan melakukan pendakian ini dengan otomatis pasti keterbatasan yang ada ya. Tenda 1 nih. Atulah. Satu. Ya, kalau 4 kan kita bikin tenda hajatan. Enggak sih? Ada fotonya ya. Iya. Nah, Tenda zaman dulu. Udah belum ada model-model apa zaman sekarang tuh. TNF nggak ada dulu. Dulu apa itu ya? Aduh, Belinya di SCBD The Best ya apa mereknya? Best ya apa? Lupa namanya. BST. Best deh kayaknya. Bukan. Dulu tas Di SCBD Sudirman. yang dulu kita suka beli Udah, kita nggak usah perdebatan itu. Istor ya. Biasa ibu-ibu itu emang kalau urusan belanja. Ini foto kedua yang masih ada dan mereka bertiga di tenda dengan segala macam Nanti logistik. bisa di attach. Nanti bisa Oh, zaman dulu udah ada ini ya, apa tuh? Tripod. Jadi kita pakai tripod dulu, pakai terus pakai tripod. remote crack gitu. remote. Udah canggih kita. Iya. Udah ada ya. Dokumentasi soalnya Dan masih nomor mohon 1 maaf, ya. karena kita Nah. perempuan-perempuan semua. Dalam melakukan pendakian di Argopuro di tahun segitu, sistem manajemen yang dilakukan seperti apa? Tadi sempat Mbak Tessa bercerita bahwa Deci di depan, gue begini. Nah, itu gimana melakukan sistem manajemen pendakiannya dengan logistik, pembagian logistik dan Yang pasti sih sebagainya? kita harus prepare dulu ya rencana perjalanan seperti yang kita buat ini. Habis setelah dapat rencana perjalanan, kemudian kita membagi logistik. Biasanya logistik tuh saya waktu itu biasa bawa tenda kalau nggak salah. Rina karena di depan dia biasanya bawa air juga beberapa ya sama barang-barang makanan dan lain-lain. Tutut biasanya di tengah dia bawa P3K dan lain-lain itu sama air juga gitu. Yang paling berat yang bawa Tenda. siapa tuh? Tapi kita sih jatuhnya dibagi rata Bagi sih rata. berarti. Iya bagi rata. Tapi yang bawa tenda siapa? Saya biasanya. Dia. Oh, leadernya yang bawa tenda. Lu boleh bawa makanan, lu bawa P3K, tapi tempat tidur rame gue. Dia aja kagak ditinggal. Dulu tidurnya tapi matras ya Mas ya, Iya, masih sama matras. sleeping bag doang, nggak ada kayak Ya iyalah kalau mau pakai dipan alga. Kan sekarang udah tiup. sekarang udah jadi. tiup. Enak empuk. Kalau sekarang matras. Makanya juga kalau lagi ada event aja sih. Glamping. Nah, dulu mereka melakukan pendakian seperti itu dengan segala keterbatasan alat, mereka cari informasi. Nah, mencari informasi pada itu. masa itu. Lewat ini ya. Kita kemana tuh? Oh, kita Ke survei badan- mostly ya. Ke Badan apa itu? badan Dapat untuk dapat ini Petanya, peta. Apa kita tuh bawa kemana-mana selalu bawa peta kontur kita. Oh. Ke badan mana Apa sih? sih? Bakor Sultana yang ada di Cibinong. Iya, di situ kita Atau kalau enggak ke Ditop, Iya. Dirjen Topografi yang ada di Iya. Senen. ya kalau nggak sama minta bicara sama kayak Kang Sugi gitu kan. Oh, Yang sama udah-udah. Kang siapa? Kang Sugi. Kang Sugi. Kang Sugi tapi kok lihatnya ke sana? Kang Sugi, I-nya mesti kelihatan I. Ya. Sama ini. Kadang ke itu apa? Perpustakaan Nasional Nah, Salemba. Iya. Oh. Sama kita ada pelatih, kita punya pelatih khusus. Siapa nih? Siapa tuh? Si Kang Lepere itu. Oh, dan yang ya, itu Ya, khusus oke. kita. Bang Sugi dan Bang Deperi sehat selalu. Sehat selalu. Ya. Murah rezeki. Halo, kok begini ya lo? Kebetulan kalau Bang Sugi lagi ada di Gunung Raung sekarang. Lagi di Raung ya, Banyuwangi dia. Kalau Bang Deperi mungkin masih kesibukan dengan pelatihan-pelatihannya. Karena beliau memang suka dengan training-training dan masih aktif sampai sekarang. Udah, kita terusin aja. Nah, kemudian tadi
siapa? Mbak Deci. Daci. Daci. Deci mah Andeci. Oh, enggak Daci. Nah, Mbak Daci. Mbak Daci dalam perjalanan ini sebenarnya waktu itu memutuskan ke Argopuro itu gimana? Yang lain nggak boleh ngomong. Memutuskan. Iya, memutuskan untuk ke Argopuro itu gimana ceritanya? Itu kan emang dari awal kan kita emang udah ada rencana perjalanannya apa, udah ada kegiatannya udah dari awal kita yang lapor. menentukan titik Argopuro kan ada yang lainnya, Program ada dari ketua gitu. program ya ketua. program dari pengurus bahwa harus ke Argopuro. Tim Putri. Nanti tim yang dipilih itu ya kita ngelaksanainnya itu dan mereka spesifik. Jadi misalnya Argopuro lewat Baderan turun Beremi, puncak harus 2 ya gitu misalnya. Puncak Argopuro, puncak Rengganis. Nah, ini itulah. seru nih. Kita harus ngikutin apa yang harus dari ketua dari organisasi kita udah pengurus. Nah, nanti terus harus ada buktinya, barbuk. Jadi setiap di shelter di mana kita harus foto, Ini banyak makanya kita termasuk di puncaknya. Makanya gitu. banyak foto ini tadi 2 udah. Oh, ini yang di shelter ini. Ya itu Ya. HM berapa tuh? Jadi ada setiap itu. Ada kodenya tuh. Ada kodenya. Lagi. Ada plusnya kayaknya. HM 68. Bukan. 68. 68. Tempat camp kita tuh tempat artinya. camp, betul. Oh, ini tempat camp dengan unyu-unyunya mereka. Foto cekrek. Foto cekrek. Penasaran Barbuk. ya? Kagak gua kasih lihat. Nah, kemudian yang menarik dalam perjalanan ada salah satu gambar yang mendokumentasikan kalau Anda semua ini berdiri lebih rendah daripada pohon Edelweiss. Oh, itu memorable banget. Soalnya pertama kali kita ngelihat Edelweiss kayak hutan itu di situ. Ya, di mana? Di situ tuh di mana? Di- Lala Belong. Di situ. Di sini. Oh, di sini. Ya, tuh kan bener kan? Oh, iya, Jadi bener, apa ya. namanya? Namanya tempatnya apa? Masih Itu sebelum Cikasur. sebelum Cikasur ya. Jadi dia kayak ladang gitu. Antara di Sentor Cikasur. Iya. Iya, Sentor antara- ya? Sentor Enggak. Apa sih? Bukan sebelum Cikasur. Sebelum Jadi Cikasur. dari HM terakhir Iya. itu Oh. masih Tiba-tiba padang kita tahu masuk tersenggang kita. Wah, sampai Biasa di amazed lah. Gunung Gede Iya. kan cuman segini Iya. ya. dan dikit. Ini apa? Iya, ini tahu-tahu kok kayak surga. hutan gitu. Oh, udah foto-foto lah. Kayak pohon ya. Nah. Bener-bener pohon gitu loh, tinggi Temen- banget tuh. temen-temen. Bahagia banget rasanya. Ini bukan lagi bahagia tapi amazing. Iya. Teman-teman, lu boleh percaya boleh enggak, tapi kalau pohon terawat, pohon benar-benar dia tidak tercemar dan tidak terganggu, Dan nggak tapi banyak yang dijaga ambil, ya, betul. dijaga nggak diambil. Itu tinggi pohon Edelweiss melebihi manusia. Ini fotonya, Bro. Makanya kita bilang hutan Edelweiss. Makanya karena disebutnya tinggi sama teman-teman hutan Edelweiss. Edelweiss. Emang sekarang udah enggak ya, Mas? Sekarang enggak, Iya. Udah lebih pendek. pendek, bahkan alun-alun Surya Kencana sekarang Oh, Surah Kencana sih. enggak, maksudnya Oh, iya. maksudnya ini perbandingan ya. Bahkan sekarang alun-alun Surya Kencana yang teman-teman dulu naik buat tryout ke Argopuro ke Gede Iya. dengan Surya Kencana masih banyak Edelweiss. Sekarang mungkin teman-teman bisa lihat lapangan bola. Serius loh. Lu kalau punya duit bisa naik helikopter, Oh, bro. iya, iya, Turun di iya. sono. Iya, Edelweiss udah minggir karena dia ternyata parah. mati. Dan salah satu yang bisa membuat mati Edelweiss adalah teman-teman mengikat Pelang itu ya, bukan. pita-pita gitu. bukan hanya pita tapi mengikat dia plesitnya, entah tendanya. Jadi kayak manusia kita dicekek lehernya Batang. sehingga itu pohon udah kerdil, makin mati. Dan sekarang Sedih banget ya. Surya Kencana tidak lebih beda daripada lapangan bola. Sayang banget ya. Sayang banget. Emang sepi ya Surya Kencana, Nah. nggak ada Edelweiss lagi. Ini perlunya kita menjaga kelestarian alam. Betul-betul. Kita jaga bumi, bumi jaga kita, teman-teman. Jatuh lagi. Dah. Nah, yang menarik dari perjalanan teman-teman Putri ke Argopuro, ya, selain cuman bertiga, kemudian juga tentunya jalurnya tahun itu Argopuro masih wadidaw wadaw, Iya, nggak jelas ya jalannya. ya kan, nggak jelas. Sepi. Nah, kesulitan atau tantangan apa yang waktu itu dihadapi? Mungkin Mbak Tutut? Kesulitan ya. Apa ya? Kita Mungkin yang pasti bawa beban berat itu karena kita kan perempuan biasanya kalau perjalanan itu kan kalau ada laki-lakinya yang berat laki-laki gitu, kita kayak tuan putri lah, bukan diistimewakan, cuman lebih ini yang laki-laki yang bawa.
Ada yang marah, katanya enggak. Kontas tuh, kontas. Terus. Gue bawa martil sampai atas. Terus apa ya? Mungkin Tantangannya karena kan pasti jalur nggak seterbuka saat ini kali ya. Iya, Pokoknya Nggak jelas aja ya dulu. waktu dari 1 sampai 168 tuh lumayan jelas ya, karena kan dia kayaknya waktu itu sebelum kita tuh ada rombongan tentara yang abis ngeberesin itu, jadi sama mereka ditempel-tempelin tuh si HM-HM-nya itu, kayaknya sih gitu. Mbak Tessa, kalau kata Anang Hermansyah, clutch controlnya bisa agak dipelan-pelan Oh, nggak bisa ya? Kalau Mbak Tessa nih cepet, Iya jadi saya nih pengen bingung. ya. Oh, kira suara. Oh, biasa Nah, takutnya ngomel. teman-teman biasa ngomong. Takutnya teman-teman yang mendengar Oh, gitu ya? Gitu. Oh iya, ulang. Oke. Zep. Jadi Tantangannya Waktu itu adalah jalan dari HM1 sampai 168 tuh lumayan jelas karena ditempel HM tuh berapa kilo sih? Berapa meter ya kalau nggak salah ya? biarin aja jadi PR mereka Oh, iya. sama-sama. Pikirin lo ya. Iya. Jadi tempel tuh karena sebelum kita kayaknya ada rombongan tentara yang habis melakukan latihan juga kayaknya di sana. mereka nempel Nah, pang. ditempel pelang. Nah, setelah 168 tuh mulai memasuki Cikasur. Jadi udah nyebrang yang ada sungai yang ada apa tuh? ada Merak-meraknya itu ya. Merak-merak itu sama itu loh, Kita sayuran ketemu itu. merak. Oh, selada air. Kita Selada air. seneng banget ya masak Masak selada Indomie. Taman air. hidup Iya. Taman hidup ya? Masih Bukan di Cikasur. Taman hidup masih kan di Cikasur. Taman hidup pas turun masih ya. turun ke arah Bremi. Nah, itu pas di kita nyebrangin sungai itu kita nemu lapangan luas banget kan. Dan di situ kan kita nemuin kayak roda pesawat tuh. roda pesawat. Roda pesawat, terus ada kayak lapangan Nah, terbang itu. Di mana kita kemana? Terus habis itu ini? kita mulai bingung karena di situ si HM stop. Terus Ya kan? kompas Kompas begini, juga muter-muter. gitu kan. Medan Akhirnya magnet tinggi kita ini ini ya. kita mau ke kiri tapi kok kayaknya turun, nggak mungkin dong karena kita pernah belajar tidak diperbolehkan turun kan. Mau ke belakang sana kok kayaknya jauh banget gitu kan, atau mau lurus tapi nggak jelas juga gitu. Akhirnya kita beberapa menit ya di situ ya, cukup lama ya nunggu itu, ini kemana nih gitu. Akhirnya kita agak los loh Agak los di situ. Karena benar-benar kompas itu muter. Akhirnya kita ini cari, ya udah siapa tahu ada jalan setapak, kita cari jalan setapak aja deh. Kita Iya. nyebar kan. Dia kemana, saya kemana, Rina kemana gitu. Akhirnya nemu kalau nggak salah Rina lu deh. Dia nemu, ini Tes ada jalan bekas. setapak nih, lurus. Terus udah gitu pas kita lewatin, ketemu ini bungkus permen. Kayaknya sih Berarti pertanda ada pernah lewat. lewat gitu. Beruntung juga sih. Nah, pas kita lihat emang, oh ini jalan setapaknya agak panjang nih. Akhirnya kita kirim ikutin ya. deh. Rin lu jalan duluan deh. Iya. Dia nekat Gue kan paling orangnya. depan pasti. Dia jalan, Jalan. Ayo Tes, ayo geng, halo geng gitu. Udah bener geng, balik lagi. Geng, udah jauh gitu, balik lagi. Untung dia nggak apa-apa. Oh udah. Ternyata dia nggak Saya apa-apa. begitu. Nah, Karena paling muda ya. iya, nggak apa sih. Wajar lah dalam satu. Udah aman, geng. Aman. Oh, oke. Bagus kagak kenapa-napa gitu. Kalau nggak Ya. balik mereka turun kayaknya. Padahal pas kita tidur tuh ada suara harimau, Iya. ada Iya, suara aneh-aneh apa banget ya. itu. Asli. Nah, teman-teman, benang merah yang tadi Mbak Tessa bilang adalah pada saat lu mengalami stagnan dalam sebuah perjalanan, baik itu karena peralatan lu rusak, baik karena itu jalur tertutup, ataupun karena cuaca, yang mereka lakukan tuh benar. Stay put where you are. Diam di tempat. Betul. Karena dengan lu diam di tempat, maka lu akan berpikir jernih. Iya, berpikir. Apa yang harus kita lakukan? Benar kalau Mbak Tessa tadi bilang, kalau turun, dia udah belajar. Karena kalau semakin kita turun ke bawah, emang enak, nggak capek. Tapi PR-nya adalah semakin kita ke bawah, maka kita akan semakin meninggalkan punggungan yang di atas. Betul. Dan begitu kita naik, itu tebingannya pasti akan lebih terjal. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan diam kita lebih bisa konsentrasi, bisa mengatur teman-teman yang ada, SDM yang ada, lu kemana, cari. Dan dilakukanlah pencarian itu. Dan ditemukan oleh Mbak Rina. Rina. Kok Daci. Rina? Daci. Daci, ada Rina di sini. Nah, ditemukan sama Mbak Rina. Dia susurin. Mari aja, mari. Nah, Jadi banyak. yang paling utama adalah karena pengalaman dan ilmu yang mereka pelajari di PPA Arga Ganesha. Mungkin kalau teman-teman awam yang nggak pernah ngikutin pelatihan, nggak pernah belajar, bodoh amat sama bungkus permen. Ya, Betul. jangan sampah doang. jangan bungkus permen ya kan. Bungkus nasi uduk lah dia kagak peduli kayaknya. Berarti ada yang jual nasi uduk. Nah, kalau Masih ada warung. orang-orang yang belajar pasti mereka tahu dengan melihat ada bungkus permen, ada bungkus makan,
Walaupun sebenarnya itu tidak baik kalau ditinggalkan, tapi bahwa jejak itu pasti ada. Makanya suka ada tulisan jangan meninggalkan apapun selain jejak. Nah, jejak permen menunjukkan bahwa itu pernah dilewati oleh orang dan dibuktikan oleh Mbak Daci. Dia jalanin sendiri sampai ke depan, teman-temannya nggak ngikutin. Ini yang parahnya. Ini yang parahnya, temennya nggak ngikutin ini orang. Balik habis tuh. Iya. Guys, bener guys. Ya, kalau tiba-tiba dia diberakin burung gimana? Kasih foto-foto. Padahal malamnya tuh kita dengar suara harimau, gitu. Ya, Gitu nggak sih? Iya. Ya Lagi kalau tidur. suara harimau, itu bukan harimau, ya nggak? Itu pasti sapi, gitu kan? Nah, masih banyak hewan-hewan liar di Zaman gunung-gunung dulu di ya. Indonesia sebenarnya. Saat itu ya. Ya. Saat itu. Sebenarnya saat ini juga ada, cuman Udah tua. mereka terlalu takut kayaknya ketemu sama manusia. Sama Karena kita. iya, karena kadang manusia perilakunya lebih daripada hewan di saat ini. Sumber air cuman satu, Iya, di iya. hutan dibuat nyuci, Oh iya betul. dibuat tempat buang hajat. Buat hajat. Sementara Ada contohnya nggak? Iya. Nah, Ada tuh. itu di Everett. Sementara kalau di Itu nggak tahu kota, ya kan kita air aja beli, Yes. ya enggak. Nah di hutan lu nyari air kemana, bro? Nah ini yang perlu teman-teman pikirin untuk kedepannya. Ini rombongan ibu-ibu PKK ekstrim juga nih. Ini 1, 2 udah, ini 3. Ini yang udah balik kan. Nah, Nah ini di antara Cikasur sama Cisentor. ini banyak banget Edelweiss foto ya. ini yang dibilang hutan Edelweiss antara perbatasan Cikasur, Cisentor. Cisentor. Jadi dari Saya mau ke padang atas. rumput langsung masuk ke hutan-hutan. Antara Cisentor, Raumdik. Iya. Oh iya, Raumdik. Raumdik. Iya betul betul. Baru Nah. ingat namanya. Raumdik. Oh ini masih di bawah, masih di pinus. Ini Raumdik. kalau Ditanya nggak dong salah. kita ketemu Ini udah hewan masuk apa ke aja. Hah? Ditanya kita ketemu hewan apa aja. Enggak. Nggak mau. Diatur-atur parah banget. Ya. Oh iya. Ini nih di itunya tuh di yang Nanti tambahan ada aja air ya. itu. Nah, tadi kan tim ini mengatakan bahwa pada saat sedang beristirahat malam itu banyak suara-suara ya. Iya. Pasti suara kentut mah ada, tapi itu nggak usah kita bahas. Enggak, dulu masih muda mah enggak kentut. Oh nggak kentut ya? Masih Kata malu-malu. siapa? Masih Kata malu-malu. siapa? Ada yang suka kentut. Pasti banyak habitat Yes. yang dilewatin, ya kan? Yang ditemuin bahkan mungkin. Apa aja sih boleh diceritain? Tuh yang kita yang ada di Selada. Apaan? Merak. Meraknya. Indah sekali, dia lagi megah. Ada banyak saat Terus itu. yang kita pertama kali lihat merak semua kan di tempat yang Di alam liarnya dia. Iya. Itu mau foto. Kita Ya, mau foto, nggak iya. jadi, nggak bisa. Tapi udah kesenangan, iya lucu banget. Kita geli banget gitu kan. Kayak, ih lucu banget gitu. Itu beautiful banget sih beneran. Dia karena terus gede lagi ya. Karena ngembang gitu ya. Bener, dan dia gede banget. Dan nggak hanya satu. Banyak. Jadi kita tercengang gitu terus. Karena banyak dan mereka sedang. Iya. semuanya. Dia kan. Bisa digayain nggak ya? Soalnya mereka Coba jalan gimana? gitu, tetap gitu. Kita langsung, ih lucu banget gitu. Masing-masing begitu. Gue yakin. Coba deh, coba. Gue yakin. Bayangin deh gitu. Pada saat itu nggak gini Begini, kayaknya. dari dulu begini. Enggak maksudnya nggak seimbut gini gitu kayak dengan dia bawa carry. Begini dari dulu. Gitu ya. Begitu ya. Berat sih cuman berat ya. Dia paling sering Selain kebalik ya. keindahan merak. Nah ini dan katanya Iya. pada saat kalau merak lagi bermekar itu dia sedang masuk masa musim Birahi. kawin. Karena dia menunjukkan kalau kata kita Kecantikannya. kegantengannya atau Oh, kecantikannya. cantik banget sih Ganteng emang. Itu merak jantan kan Tapi biasanya. cantik banget ya. Iya, karena dia menarik perhatian untuk pasangannya supaya mau sama dia. Kita tertarik sih ya. Makanya dia menarik. Sebenarnya kita bukannya unggas. Iya, kita tertarik banget gitu. Sampai lupa foto. Iya, Iya, apa ini nggak sempat kesalahannya foto. di mana ya? Iya, iya. Terus Nah, habis itu apa lagi? selain merak. Apa lagi? selain merak apa? Babi hutan. Oh, babi iya. hutan. Itu mah banyak ya. Wah, terus Di ransel saya digigit babi hutan sampai bolong waktu itu. Ingat nggak? Aduh, mana ranselnya minjem lagi punya Oh. teman. Oh, Ada makanan. ada makanan. nah, itu mungkin kurang rapi kali ya Kayaknya. ngebungkusnya. Iya, kali. Nah, teman-teman kalau bawa logistik itu sekarang banyak tuh Kaleng-kaleng. packingan Iya, betul. plastik Mending atau beli gimana. kayak gitu, Jangan betul. pakai plastik
Karena kalau pakai plastik sekarang ini teman-teman tuh pasti bakal ketuker. Betul. Ya kan, karena dia nggak tahu mana plastik sampah, mana plastik apa. Sekarang banyak kotak-kotak tempat-tempat makanan biar lebih rapi, bisa pakai itu dan pasti tidak dibuang kalau itu. Iya, pasti dibawa turun. Dibawa turun. Iya, Kalau kelihatan plastik ya. teman-teman pasti bakal buang. Nah, ini edukasi-edukasi kayak gini yang perlu disampaikan ke teman-teman. Karena dengan teman-teman membuang sampah, meninggalkan bekasnya atau tidak rapat nutupnya, yang terjadi yaitu binatang itu dia kan indera penciumannya tajam. Kuat banget, betul. Iya, karena dia nggak bisa dia nanya. Ya kan, dia nanya siapa yang Iya, jawab? gitu kan nggak mungkin Nggak ya. mungkin. Iya. Sebenarnya dia rapi bungkusnya, tapi dia bungkusnya pakai kantong bekas ikan asin sama Nah, aja. Salah. sama Iya. juga, Sama ya juga, kan? iya. Sama aja mandi pakai bekas handuk lapan, ya basah juga. Salah itu ya, jangan dilakukan ya, Dek. Ya, jangan lakukan. Terus Kemudian apalagi? apa lagi? Oh, anjing liar paling. Anjing liar ya. Saya pikir tuh anjing kampung. Saya jadi waktu naik udah mau ke puncaknya kan, terus tiba-tiba dengan suaranya wuk wuk gitu kan. Terus teman-teman pada nanya, itu apa? Tes anjing tuh penduduk sebelah. Pikir-pikir desa mana ya? Itu mana? Sepi ya. Jauh ya. Anjing apa serigala? Nggak ngerti apa. Enggak dia kalau serigala kan gitu. Ini Kalau ini dijawab lagi sama teman kita ngerti kan ya. Gitu. Kita lihat ya di atas ya. Monyet Iya. banyak. Oh, monyet ya. Monyet, kalau serigala juga kagak seringan au au au. Kalau seringan gitu begitu, kalau keseringan begitu dia serak. Jadi gitu nggak gitu ya? tertentu Oh, juga lah. iya, Kalau iya. tiap ketemu temennya, Tapi yang serem tuh Apa kita itu, apa dengar itu? suara apa? Malam-malam Oh, itu suara yang di camping yang di mana nih? Yang yang masih di di Cikasur itu ya? Cikasur. Jadi, Itu. oh ya pas di Cikasur itu kan kita pertama camping di HM68 itu. Kemudian kita naik lagi karena kita terpaku dengan keindahan. Jadi begitu setelah HM berapa tuh langsung ke padang rumput yang luas yang ada luas itu Yang tinggi-tinggi itu, gitu kan. itu. Akhirnya kita agak lama di situ, banyak foto-foto dan sebagainya. Akhirnya kita terjebak waktu. Itu juga Iya. salah tuh teman-teman. Salah. Kita nggak boleh kelamaan menikmati alam juga. Harus strict sama jadwal perjalanan. Betul. Nah, itu jangan terlena. Genderana. Terpesona boleh, tersepona jangan. Akhirnya kita menginap lah di padang-padang rumput itu. Jadi kita cari satu pohon, kebetulan waktu itu ada pohon gede ya kalau nggak salah ya, apa gitu. Kita bangunnya tenda. Gua nggak tahu itu ada apanya di situ kan. Iya. Yang penting tidur. Yang penting tidur. Ternyata di situ banyak suara ya. Ternyata iya. Apa? Ternyata apa? Iya. Malam-malam ada suara mengaum. Ada suara apa lagi? Ada suara orang. Kayaknya keramaian lah gitu. Ada Kayak pas. Tapi kita jadi seneng kayak ada yang nemenin Oh, ada yang lah nemenin gitu. ya. Iya. Kenapa itu Rame buka nggak ada apa-apa? ya? Itu di mana ya? Itu Dekat gimana? sini ada gitu. Cuman Ada kita pasar kan ya, masih polos gitu. gitu ya, masih pikiran Masih kita polos. kuliahan, Kita Masih polos positif kayak buku banget. catatan gitu. anak kuliahan gitu kan. Kita yang polos banget. mana sih itu? Positif Oh, thinking. di situ kali desa di bawah situ gitu. Di bawahnya jauh Kita banget. selalu mikir desa ada deket kita paling sekilo gitu. Ih, Nah. banyak orang ngobrol gitu. Ih, kok ada yang suara aung gitu. Ih, Nah. lucu, ada piaraan siapa gitu kan gitu. So kita ketawa-ketawa aja udah. Ya, betul. Dan itu yang membentuk mindset akhirnya kita bukan berarti kita harus tidak takut ya. Manusia harus takut. Tapi bahwa jangan juga kita takut akan ketakutan itu sendiri. Positive thinking tadi yang disampaikan oleh kakak-kakak kita. Atau nggak mikirin sih Iya. tepatnya. Ya, kalau nggak mikirin jangan juga karena kita nggak bisa waspada, nggak bisa prepare ya kan. Bahwa mindset kita tuh perlu baik. Kita punya fisik kuat, punya intelijensi bagus, tapi kalau mental kita lemah, nah itu mau berpengaruh sama pola pikir. Yang akhirnya takut, nggak berani dan sebagainya. Tapi teman-teman ternyata berpikirnya, oh itu piaraan orang, oh itu anjing kampung, oh ada desa. Padahal kan mereka melakukan perjalanan itu sekian hari. Udah 2 hari, ada hari kedua. Udah hari kedua dan mereka nggak nemu itu yang namanya Kosong. apapun gitu loh kasarnya. Yang Mereka pasti nggak ada pasar sih. ya, Iya. tapi ada keramaian dan mereka positif thinking aja. Terlepas itu untuk menyenangkan pribadi atau ketidaktahuan, tapi bahwa peran positif thinking itu sangat besar dalam setiap kegiatan kita. Bahwa kita mampu dan harus bisa jadi kenyataan. Benar nggak? Betul. Oke, lanjut. Jangan lanjut dulu. Apa tuh? Tadi ternyata kita nge-camp di mana? Di tengah-tengah padang Cikasur itu. Ya, itu tempat apa? Bekas. Bekas lapangan terbang itu bukan? Oh. Bandara.
yang bekas ada ku- mayat ada- dievakuasi. Itu di Cisentor. Oh, bekas di tempat atas. evakuasi korban. Nah, kita sempat Sebelumnya. ngecamp di situ juga. Iya. Jadi setelah si Daci menemukan jalan kembali ke arah Cisentor yang benar, Mm-mm. kan kompas kita berfungsi kembali tuh. Mm-mm. Pas kita cek, oh bener nih selatan. Jadi Selatan. akhirnya kita meneruskan kan sesuai kata Pak Subari. Mm-mm. Kita tetap jalan lah hampir. Akhirnya dari suasana padang rumput berubah masuk ke hutan-hutan lagi kan saat Oh. itu kan, Mm-mm. hutan rimbun padang ini. Sampai akhirnya kita menyeberangi kali besar, which is Iya. namanya si Cisentor itu Oh. kan. Bagus tuh. Bagus. Bagus. Nah, sampai di Cisentor itu kita memutuskan untuk camp di situ karena kita nyampe juga nggak terlalu sore ya. Iya, Masih kita siang masih lah. mandi-mandi. Masih mandi-mandi di kali. Ini bukan foto Bukan, itu Cikasur. Oh, ini Cikasur. Nggak ada fotonya. Lupa kita foto di situ. Lagi mandi. Oh, lagi Terus udah gitu pas nyampe di Enggak beneran begitu kita wing karena kita merasa kita doang di sini. Iya. Waktu daftar di bawah emang kita doang yang naik saat itu. enggak, dan memang Jadi tidak pokoknya ketemu langsung siapa tadi siapa. gimana? Gitu. Itu. Ternyata kita nggak ngitung orang-orang desa. Oh iya, selama perjalanan itu kita tidak pernah tidak ketemu pendaki ya dari hari pertama sampai hari ketiga nyampe di Cisentor. Tapi kita ketemu penduduk lokal tuh sekitar 2 kali ya. 2 kali. Setiap kali ditanya bertiga aja, enggak, di belakang banyak kok. Padahal dipikir-pikir bego juga ya. Itu kan penduduk lokal. Ini, saya nih. Bukan. Bukan, Itu itu lain. ini pas udah hari mau pulang Mau kita pulang. ketemu. Oh, ketemu sama pendaki lain. Pendaki lain. Akhirnya ketemu sama Iya, pendaki lain. dan mereka kalian bertiga aja. Saya mereka rame-rame kan. Cowok semua. Mereka cowok semua, ini cewek semua. Digebet. terus. Terus dari gitu udah nyampe di Cisentor, kita ada menemukan ini bangunan yang baru dibangun sama si tentara-tentara tersebut. Iya. Warnanya kuning, cakep kayak pondok gitu ya, pondok kayu. Oh, yang turun Cisentor di kanan Di ya? kanan. Tadi Siapa kita sih mau lagi? camping di situ, tapi dipikir-pikir males nggak usah di dalam pondok lah. Kita Gaya banget kita. kita di tenda aja. Cara dingin Wih, gitu kan. Tetap outdoor activity. Terus tadinya kita mau deket sungai aja, jangan deket sungai karena pasti Masih ada ada jalur jalur binatang kan. binatang, Ya, ya kan? lihat juga kan. Iya. Nggak baik nih. Terus udah gitu nanti kalau airnya tiba-tiba naik juga nggak bagus kan. Agak basah. Akhirnya kita di depan si pondok kita Depan campingnya. Iya, biar kalau ada apa-apa bisa Bisa masuk ke evakuasi. pondok. Nah, teman-teman, kembali dapat ilmu lagi teman-teman. Sumber air yang ada di hutan atau di gunung atau dimanapun itu bukan cuma milik manusia, tapi ada hewan di situ, ada makhluk di situ. Makanya kakak-kakak kita ini mereka sadar diri. Oh, nggak usah lah kita ngecamp di pinggir air. Kenapa? Karena pasti satwa akan ke situ. Ya, karena di sana belum ada penyaluran PDAM ke kandang-kandang kok. Pasti langsung ke situ semua. Ya kan? Dan mereka memutuskan membuat tempat camp mereka tidak jauh dari tempat perlindungan, tapi tidak jauh juga dari tempat sumber kehidupan. Iya. Dari air dekat, dari base camp yang dibangun sama tentara dekat, mereka tetap pakai tenda mereka. Intinya bahwa kalau lu bikin camp, jangan jauh dari tempat evakuasi yang bisa lu kira-kira melakukan penyelamatan, tapi jangan juga mendekati tempat bahaya. Nah, yang utama jangan jauh dari tempat sumber kehidupan, tapi jangan dikotorin. Nah, Tuh. ya kan nggak bisa tadi. Wow, nggak bisa. Tapi kita mandi sih ya. Tapi sungainya bagus banget Sungainya saat bersih. itu ya, Ya. gede gitu. Terus batu-batu airnya gede. benar-benar seperti namanya Cisentor. Dia Iya. nyetornya keras banget. Nggak tahu sekarang gimana ya. Tapi oke banget. Ya nantilah kita bikin jadwal naik bareng lagi Naik heli, aja. naik heli. Naik heli. Hah? Naik heli. Enggak, sekarang bisa kok. Bisa. Iya. Bisa Naik apa? Naik apa? naik motor. Naik motor. Naik beneran. motor Naik sampai motor. Cisentor. Bohong nih. Ya ntar kita lihat aja kalau bohong kita jalan. Nah, terus mengenai logistik yang dibawa, itu perencanaan berapa hari? Ya kita selama perjalanan kan kita rencana ini 7 hari ya kalau nggak salah ya. 7 hari. 7 hari 7 hari 8 malam atau berapa ya, lupa deh kita. Berapa di situ? 8 hari. Ya, jangan pakai contekan Udah loh. lupa bener. Tapi Ya kita pokoknya itu- sekian hari gitu ya, Kita sekian kan hari. selalu ekstra 2 hari. Dua hari, Ekstra Ah. 2 hari Hari. tambahan. Ini nih, Tambahan. sebelum empompo kita lanjut, kalau naik gunung jangan pernah bikin pas, Tuh. karena nggak ada Grab atau GoFood. Iya. Ya enggak? Pasti kita kalau naik, teman-teman yang dulu-dulu tuh pasti melakukan spare 1 atau 2 hari, tapi jarang yang satu, pasti 2 hari mereka bikin rata-rata, atau yang ekstrimnya malah 3 hari, karena itu
menjadi bekal cadangan kita dan itu menjadi penyemangat kita kalau untuk turun biasanya. Ya kan? Wah, kita masih punya ini. Nah, sementara kalau sekarang kan berbeda. Oh gitu. Iya, modal botol aqua 1 aja, lari-larian udah. Padahal bahayanya lebih tinggi. Iya. Nah, boleh cerita untuk ke puncak terakhirnya nih. Ada 2 puncak ya. 2 puncak. Ada 2 puncak ya, berarti Iya. puncak pertama dulu. Kita kan menginap di Cisentor tuh semalam. Cuman besok kita melakukan si summit ini ceritanya. Ke puncak mana nih? Jadi dari Cisentor itu kan masih agak jauh ya perjalanan menuju puncak ya. Iya. Kalau nggak salah ya. Panjang. Itu kita paginya kita packing tuh langsung barang kita, tenda sebagainya, terus kita sembunyikan tenda karena kita tidak membawa ransel besar. Ya, sistem tanam logistik Iya, atau manajemen perjalanannya ya. Oke, terus. Jadi kita hanya membawa ransel daypack, diisi makanan untuk makan siang dan air minum karena kita tahu di atas tuh ada yang namanya rawa apa? Buat air minum tuh terakhir rawa ubi. Apa itu namanya ya? Nah, di situ katanya ada, tapi kita tetap membawa masing-masing 2 ya, kalau nggak salah ya, apa berapa lah lupa. Ini kita mulai daki tuh ke atas. Pas sampai ke atas juga kita ini pertama belok kiri tuh ke puncak yang ada Makam. tuh ya, Ada makamnya. makam. Hafal banget. Lupa. Iya, ada makam. Nah, nyampe sana kita foto-foto terus lihat, oh iya benar kali ini puncaknya nih bukti gitu ya. cekrek. Terus turun lagi, terus kita lihat sebelah kanan ada gunung lagi nih. Ada bukitan lagi, ada bukitan pegunungan lagi, ya, ada puncakan kita lagi. kayaknya harus naik ke situ deh. Tapi gitu ketutup banget ya, Nggak ada jalur, nggak ada jalur. Kita juga udah cari semak-semak ya. dan sebagainya. Bener Kita udah nggak bolak-balik, sih? nggak ketemu. Akhirnya yaudah kita Nggak ada naik jalur. aja deh. Gimana caranya kita pakai Kita pakai kompas ya. Pakai kompas terus modal ini kan kita kalau naik selalu bawa golok ya. Oh, ngeri. Iya. Ngeri. Zaman Jadi sekarang kita boleh nggak sih? Kita Hah? Zaman sekarang boleh bawa golok? Boleh. Boleh ya. Boleh kalau nggak ketahuan. Oh Oh gitu. nggak boleh ya? Iya, karena ya nanti lah kita bicara Oh terus iya ya oke. dulu. Pokoknya ya udah kita tebas-tebas tapi benar-benar jalurnya tuh ketutup nggak ada jalur ke atas. Ya. Akhirnya Terus? kita menemukan jalur babi yang which is di bawah kan bulat Ya. gitu doang. Jadi Terowongan. iya dari bawah itu kita tebas-tebas ke atas jadinya. Jadi bisa lewat tapi itu benar-benar padat banget rapet. Terus Tebas gitu kan. Akhirnya pokoknya menuju ke atas sih sesuai Titiknya kita itu. kan pakai peta kontur ya dulu. Ya udah. Oh ya udah sampai atas nih di sini ya udah kita tembak jadi ke atas sana udah kita naik tebasin aja semua. Ya bertiga inilah kita menebas-nebas. Sempet ragu sih. Bener gak sih kita ke atas harus gak sih? Cuman karena disuruhnya rapet 2 puncak sekali itu gitu. rapet Iya, sekali. iya, iya. Ini bener nggak puncak yang satu lagi gitu? Beset-beset lah kita kalau itu Oh, pastilah baret-baret ya. Iya. Bukan main. Untung Terus? dulu zaman dulu kan kita selalu pakai funnel ya disuruhnya ya, biar Iya. nggak itu. Udah golok udah sampai atas, udah. Nah di bawah, bener geng, halo geng, gitu kan. Sama tuh, sama tuh. Iya lagi. Bener geng, mereka juga udah mulai agak khawatir tuh. Halo geng, udah manggil-manggil, Daci gitu, halo geng gitu. Oh bener-bener ya udah. Akhirnya nggak lama kan udah ngeliatin. Tapi pas sampai atas, oh iya ini tahu puncak karena apa? Di situ ada kuburan. Ya. Sama ada batu itu. Sama batu arca. Iya Iya foto itu. lu nggak ada ya fotonya ya? Ada Bawa foto. itu. Gua ada deh kayaknya. Ada. Lupa. Nah Ya, itu nanti ternyata ada. Di yang sini. namanya puncak Rengganis. Puncak Rengganis. Iya. Terus. Oh, seneng dong ya. Kenal, Iya. foto dapet. Dan itu ketahuan di situ nggak pernah ada yang ke situ lagi karena nggak ada jejak sama sekali ya, sampah sedikit pun tuh nggak ada. Ya sama jangankan sekali. sampah ya, Iya. jalurnya aja nggak ada. Jalur nggak Bahkan ada. sampai harus Sampai terabas. atas tuh bersih banget. Ya sampai harus terabas terowongan babi. Mm-mm. Tapi sampai atas tuh di situ kayaknya welcome gimana? banget ya, dia suasananya tenang gitu, sampai angin pun nggak ada gitu ya. Yoi. Kita cerah banget Cerah. ya selama perjalanan Cerah. itu alhamdulillahnya. Alhamdulillah cerah ya. Terus sampai di atas tuh kita enak karena bau-baunya bau melati, Iya. bau minyak. Wangi deh, wangi. Iya. Terus kita jadi Ada kayak nggak? bawaannya pengen sembahyang aja gitu ya. Ya. Enggak karena saking Suasananya suasananya ya. enak gitu. Ya tapi kan kita foto-foto ha gitu cepat. Udah habis itu turun deh gitu. Kita tuh nggak berpikiran ya Nggak. bahwa itu bau-bau apa itu. Tapi enak bahwa itu daripada bau wangi. yang wangi sehingga Wangi. teman-teman nggak berpikir aneh-aneh. Kalau waktu yang puncak satunya lagi tuh wanginya menyandupa gitu loh yang biasa di kayak di apa Bali-Bali gitu Iya, ya. iya. Kalau yang ini beda wanginya ya. melati banget Melati gitu, ya. melati Melati. banget.
Wangi deh. Iya, mengapa tidak berpikiran negatif juga ya? Karena wanginya melati. Ya Iya. kan? Coba kalau wanginya gorengan apa Kang Indomie, enggak kita Langsung puyeng nyari juga. keluarin duit. Mau beli. Teman-teman, yang menarik itu tadi ada pertanyaan, masih boleh nggak bawa golok? Kan Iya. begitu. Betul. Sebenarnya kalau golok itu dibawa untuk keperluan dan oleh orang yang memang tahu kegunaannya nggak masalah. Oh gitu. Ya, ya yang banyak sekarang ada itu kan mereka bawa bukan untuk keperluannya. Bang pohon ya, Iya, kadang ya entah buat apalah, buat api unggun. sementara kan ini beda case gitu loh. Ini adalah sebuah perjalanan dalam rangka memenuhi program dan ada satu daerah yang memang harus dibuka jalurnya. Makanya digunakanlah golok itu. Sementara pada saat jalur itu terbuka tidak digunakan. Ya kan? Nah, kalau teman-teman punya pengetahuannya pasti melakukan hal itu. Tapi kalau yang nggak punya pengetahuan ini yang berbahaya. Akhirnya senjata tajam itu digunakan bukan hanya untuk membela diri, tapi untuk mempertontonkan diri kadang-kadang. Maksudnya iya gitu. Debus-debus Entah buat atas segala macam lah dasarnya, sehingga banyak di Taman Nasional memang tidak diperbolehkan membawa itu. Bahkan membuat api pun tidak diperbolehkan. Kalau buat api kita tahu ya udah update ya, enggak Ya, boleh. tapi bahwa dalam satu kondisi tertentu kita untuk sekedar menghangatkan dan kita mengambil dahan yang Yang kering, udah mati yang ya. sudah patah atau sebagainya itu nggak masalah. Kenapa tidak diperbolehkan? Karena banyak yang tidak tahu ilmu pengetahuannya, mereka boleh bikin api seenak-enaknya aja, bakar sampah lah, nebang pohon lah. Nah, ini yang Takutnya kebakaran hutan juga. betul, karena kan mereka cuma bisanya taunya nyalain. nggak madamin ya. Nah, sementara kalau yang butuh untuk kehangatan pada saat situasi terlalu dingin daripada kita kena hipo atau terlalu gelap sementara pencahayaan kita kurang, perlu kita membuat api, dan api itu apa ya? Membuat hewan Takutnya. Jauh. dia tidak akan menyamperi karena dia pasti silok lah. Dia lihat apa nih? Wow, ada 3 dayang-dayang. Pas lagi lagi mandi. Kacau. Berarti kan sampai Sampai puncak udah turun lagi kan? nah, Nah, Udah berhasil tugas. Berhasil, iya. kita sempat ketemu satu pendaki. Mereka 5 orang laki-laki juga. Mereka baru mau naik. Baru. Oh, Ketemunya di itu di arah ke puncak. ini fotonya ada juga, nanti bakal disampaikan. Nah, last but not least, harapan, keinginan, ataupun mungkin ada tujuan terdekat yang pengen dilakukan oleh Tris Ladies. Monggo silakan dari bisa Mbak Tutut, Mbak Tessa, atau Mbak Daci. Ya, harapannya mungkin Dingin-dingin mau naik rinjan ya? no, harapannya mungkin untuk generasi adik-adik, generasi kita di hutan dan di gunung di rimba selalu menjaga lingkungan aja. Boleh mendokumentasikan ya seperti tadi, tinggalkan jejak saja gitu, jangan meninggalkan yang lain selain meninggalkan jejak. Oke, Mbak Tessa. Kalau saya sekarang lagi zaman ya, kayaknya banyak pendaki yang tersesat atau apapun itu. Jadi baiknya kalau mau mendaki tolong persiapkan diri, karena jika sampai kalian tersesat yang menyusahkan, tidak hanya menyusahkan diri sendiri tapi banyak orang. Betul. Kasian juga orang tua kalian. Jadi tolonglah perbekali diri kalian sebelum ikut-ikutan mendaki. Mbak Iya. Daci. Kalau menurut saya sih pendaki FOMO kenapa nggak apa-apa, bagus juga gitu ya untuk mengenal lingkungan. Tapi ya itu bekali diri ya, logistik, pengetahuan, sama kita biasanya dengarlah ujangan-ujangan biasanya dari kuncen di situ atau dari yang jaga Orang di tetua bawah, situ ya. tetua di situ. Itu penting banget karena Juga kan warna ya. iya mereka kan udah pengetahuannya udah banyak. Terus nomor 1 juga itu gunung itu jangan dirusak. Satu yang paling merusak itu tuh sebenarnya sampah ya. Kita kalau naik gunung lihat banyak sampah kan jadi ilfil juga, kasihan gitu, disedih. Nah, kalau bisa sebisa mungkin kita bawa sampah kita sendiri, tapi kalau bisa ketemu sampah orang kita bawa juga, kecuali kalau sampahnya banyak banget gitu ya. Baru panggil tukang Cuman sampah. ya sampah. iya, halo. Enggak, jadi kalau ada di jalan ya ada bungkus apa lah bawa lah gitu, biar bersih. Gitu. Teman-teman, ini itu harapan semua isinya tuh.
Dor. Keinginan nggak ada apa nih? Naik gunung lagi. Entah naik gunung, entah apa gitu lah. Staycation aja lah kalau gua mah. Staycation. Capek. Oke. Iya udah capek Iya. gitu. Pengennya sih tinggal merem sampai puncak gitu. Iya. Tinggal malam sampai puncak. Apa? Apaan? Setuju, tapi hati masih ada mau naik satu. Kemana? Sebenarnya. Rinjani. Karena Ngeri. waktu dulu belum. Oh, iya, betul. Kita juga belum pernah naik Rinjani, betul-betul. Ayo. Tenang aja, ini mudah-mudahan. bisa dikomporin. gitu. Iya, mudah-mudahan. Tapi dengan porter lengkap Ya ya. pasti Iya, lah. Heeh. Tinggal telepon aja. Nih, tergampang. Ada nomornya di Yang bawah mau sini. itu mau bareng ya. Enggak lah. Enggak, bawa duitnya yang banyak. Bisa. Teman-teman, harapan yang tadi disampaikan, yang pertama ya bekali diri Anda dengan pengetahuan. Jangan enteng tangan. Jangan berat tangan, tapi ringan tangan. Ambil sampah. Walaupun itu bukan sampah kita. Kalau banyak ya kita laporkan aja ke bawah. Betul. Pak, Bu, Mas, Bang, ada tumpukan sampah di pos sekian, kita nggak bisa bawa. Tapi minimal bawa, tadi kayak Mbak Daci bilang, bawa sampah lu sendiri, sama yang mampu lu bawa. Nah, yang terpenting izin, bro. Oh, iya. Baik dari rumah, dari lingkungan, dari instansi, ataupun dari kampus, kalau emang lu dari tempat kuliah, sama dari penduduk setempat. Jangan mentang-mentang lu udah berbayar sebuah trip perjalanan, lu nggak izin kemana-mana, bro. Iya. Akhirnya ada dentar lu di TV, orang hilang. Jangan merasa uang itu bisa memiliki segalanya, ya Kak ya. Iya, betul. Lu harus izin, harus dengerin para orang-orang yang tertua di situ, karena kearifan lokal itu terjadi bukan semata-mata dia simsalabim abrakadabra ada, tapi memang dia timbul dari dulu untuk menjaga lingkungan sampai detik ini. Makanya lu pada bisa naik gunung karena lu pasti ngelihat dulu naik gunung tuh keren dan mantep serta oke. Makanya lu mau. Tapi kalau lama-kelamaan dirusak, nggak akan jadi keren. Baru masuk pos 1 nemu sampah. Pos 2 airnya butek. Pos 3 nemu celana dalam. Wah, bahaya bener. Dan itu terjadi Banyak ya sekarang di ya. Gunung Gede Pangrango. Oh, iya, serius lu, Bang? Iya, Oh, Gede Pangrango emang sampai viral. Parah ya. Nggak kepikiran apa lu tuh sumber air itu. Nih kakak-kakak lu contohnya, mereka melakukan pendakian tahun 97 ke Argopuro bertiga. Dan dia punya bukti-buktinya. Edelweiss ngelebihin orang. Itulah kalau hutan dijaga. Sampai ketemu lagi di Ngopi Petang bersama Cewek.